Kira-kira apa? 6 tahun saya di sana kira-kira apa? Supervisor Pak Bu. Jadi betul-betul mentok banget gitu. Saya dengan Pak Toto, gimana ya Pak ya? Terus gimana Mas? Asmen aja nggak ada di sini gitu. Jadi ya sudah, saya terima dengan posisi supervisor itu. Saya izin sama beliau, Pak, saya boleh nggak Pak saya belok gitu? Belok kemana Mas? Ya pokoknya kalau nggak belok kiri saya belok kanan Pak. Saya putuskan Februari 2010 saya resign pindah ke Kerawang Bapak Ibu sekalian di PT Unicam. Itu dari motor saya cari yang lembut-lembut Pak Bu. Bikinnya apa kira-kira Bapak Ibu sekalian? Mami Popo sama Cam. Sempat diledekin juga sama ini dulu tim saya Pak, di tim HRD di Morik gitu. Dia mengatakan Pak, mosok dari motor ke cari yang pungpuk, biarin Deji, itu Panji namanya Pak, yang ngitung gaji itu. Jadi biarin Deji, saya kerja di Unitam, yang penting saya bisa beli motor daripada saya kerja di pabrik motor tapi nggak bisa beli popok bayi. Jadi saya cuma seperti itu aja gitu. Jadi saya seperti itu. Lalu saya sudah 4 bulan saya di sana kelihatannya agak nggak dapat gitu. Itu teman-teman saya bilang, mungkin karena background kamu teknik informatika kali nggak jadi HRD manager. Oh iya kali ya, bisa jadi. Itu bisa jadi. Orang HRD kok komputer, bisa jadi. Itu si Beli sama Panji bilang sama saya, Pak kuliah lagi aja Pak manajemen. Akhirnya saya kuliah Pak Bu S1 manajemen. Kok nggak jadi manajer juga gitu? Mungkin HRD manager harus S2 kali Pak. Akhirnya saya putuskan lagi, saya kuliah lagi saya S2 MM, SDM Pak, biar kelihatan MM-nya SDM. Saya ikuti SDM, tapi nggak jadi HRD manager juga Bapak Ibu sekalian. Mungkin saya udah nggak cocok jadi HRD manager gitu. Akhirnya saya putuskan November 2010 saya resign Bapak Ibu sekalian dari Unicam. Jadi hanya 8 bulan saya di Unicam. Akhirnya saya bertekad saya akan mendirikan sebuah bisnis di luar. Mungkin saya lebih cocok di luar gitu. Akhirnya saya putuskan saya merintis Kiwan. Dari pertama kami berkantor di Grand Wisata Bapak Ibu sekalian, berkantor di Grand Wisata kurang lebih 6 bulan, diusir, saya pindah lagi 6 bulan, diusir lagi, dan alhamdulillah kantor kami sekarang di Bekasi Barat ya, jadi di Sentra Niaga Kalimalang Bapak Ibu sekalian ya. Ini alhamdulillah sudah bisa pakai juga Bu gitu, sudah bisa pakai. Jadi kami sekarang berkantor di Sentra Niaga Kalimalang. Jadi pada saat mendirikan kami langsung membuat satu badan hukum PT Bapak Ibu sekalian. Jadi kami langsung tancap PT aja. Jadi saya kalau cerita produk rasanya nggak kenal kalau di sini, tapi saya sebagai sesama teman HRD atau yang saya sudah kenal, tapi kita bisa sharing tentang bagaimana saya melompat ke sana. Gitu. Jadi 15 November 2010 resign langsung membuat PT namanya Mitra Sinergi Internasional. Lalu ini service kami Bapak Ibu sekalian. Jadi service kami berdiri pertama sebagai headhunter Bapak Ibu sekalian. Jadi kami headhunter Indonesia yang ngotot gitu. Jadi kalau headhunter kan biasanya mohon maaf nih, Jepang gitu. Nah kami sebagai perusahaan lokal yang kami mencoba gitu. Kita bisa lah. Cuma memang ada kendala Bapak Ibu sekalian. Jadi pada saat kami memasarkan pertama kali, itu ketemu ditanya gini, kliennya yang sudah pakai mana aja. Nah itu saya paling bingung tuh. Ketika saya datang ke perusahaan yang sudah pakai Kiwan mana aja. Nah ini membuat saya agak bingung gitu. Waduh, gimana nih caranya ya? Alhamdulillah saya ingat sekali dapat klien pertama itu PT Isoge, ya Pak Fikri Lazi itu. Mungkin Bapak sekalian sempat dengar nama beliau gitu. Nah beliau yang pertama kali percaya dengan kita. Aku kayaknya cukup yakin gitu. Akhirnya saya putuskan rekrutmen Isoge menggunakan kita. Dan saya tidak terlalu, sebetulnya kalau saya merapat ke Mori gitu ya, saya rasa saya sudah emosional, sudah baik gitu. Tapi saya putuskan saya tidak terlalu merapat ke Mori. Kenapa? Saya nggak mau, mohon maaf Bapak Ibu, saya nggak mau cengeng gitu. Saya nggak mau cengeng, jadi saya akan fight sendiri dulu gitu. Dan alhamdulillah Mori itu sudah klien ke-6 kami gitu. Jadi setelah kami berjuang, Mori itu adalah klien ke-6 kami. Jadi seperti itu. Lalu seiring berjalan waktu, ketika klien kami sudah hampir 60-an, itu teman-teman bilang, kenapa kamu cuma rekrutmen aja? Kenapa nggak dibangun bisnis yang lain yang related dengan HR? Lalu kami putuskan kita membuka divisi training Bapak Ibu sekalian. Kita membuka divisi training. Lalu yang berikutnya kita membuka divisi psychological test. Jadi seperti itu. Lalu translating, interpreting juga sudah berjalan. Nah yang terakhir ini Bapak Ibu sekalian belum berjalan sampai sekarang. Jadi saya mengundang Bapak Ibu sekalian yang pengen terlibat ke Kiwan Consulting, para praktisi monggo. Jadi kami masih punya satu rencana bisnis yang sampai saat ini alhamdulillah belum terlaksana.
Itu. Baik, ini kantor kami loh sekalian. Jadi kantor kami itu di samping BCP, Bekasi Cyberpark, Bekasi Barat. Jadi kalau Bapak sekalian lagi lewat ke sana, ke jam sostek atau kemana, monggo mampir loh sekalian, monggo, silakan. Di sana banyak kopi loh sekalian. Jadi sambil nongkrong santai bisa. Gitu. Lalu tim kami, alhamdulillah tim kami sudah cukup banyak. Jadi saat ini kami memiliki tim yang sudah cukup banyak. Untuk tim rekrutmen kami memiliki 8. Lalu trainer kami sudah ada 11. Ada 11 tim. Lalu psychological test kami sudah punya 15 tim. Jadi cukup banyak. Lalu HR consulting ini sudah ada 4. Lalu kami memiliki sales yang cukup ngotot juga ada 5. Gitu, seperti itu. Lalu dan sebagainya. Jadi kami sudah persiapan dari sisi tim yang cukup banyak.